jangan bilang tahu tak ada saya. Saya tidak butuh kuliah Anda. Loh, bukan kalau saudara Anda juga tidak bisa mengkuliahi saya. Baru saya akan menyampaikan. Anda ngomong saya diam. Saudara tidak Dengarin pernah dulu, membantah. Anda ngomong saya diam. Saudara tidak perlu sebutkan ke saya, ke yang lain saja. Anda ngomong ke saya. Saya tidak bicara pada Anda. Saya juga bicara ke audien. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Kalau abang nggak baca undang-undang dan perpolnya begini. Jadi memang harus baca dulu biar jelas, dan kita itu harus berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara baru mikir. Oh saya tadi salah ya. Oh belum baca ya. Nah gitu. Jadi begini, memang di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu diatur transisi. Ada perkara yang telah disidik, sedang disidik, akan disidik, sudah dilimpahkan, sudah diputuskan, bahkan eksekusi itu diatur semua. Nah, 361A itu mengatur bagaimana kalau perkara itu sudah disidik tapi belum dilimpahkan ke persidangan. Transisinya menggunakan KUHP yang mana? Apakah otomatis menggunakan KUHP yang baru atau yang lama? Disitulah dijelaskan. Kalau perkara sudah disidik tapi belum dilimpahkan pengadilan, yang berlaku adalah KUHP yang lama. Kalau KUHP yang baru berlaku, batal demi hukum semua penyidikan. Kenapa? Karena perkara ini dilaporkan 30 April 2025. Sementara keberlakuan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 2005 itu berbarengan dengan KUHP yang baru, yakni 2 Januari 2026. Itulah yang kemudian melegitimasi proses penyidikan yang lalu itu sah. Karena sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP yang baru efektif di 2026 di 2 Januari. Itu yang pertama. Yang kedua, memang soalnya bukan hanya soal teknis, ini substansial. Kalau kita bicara KUHP dan KUHP yang baru, kita bicara restoratif justice begitu, itu ada 2 syarat restoratif justice itu bisa diberikan. Saya menyebutnya yang pertama syarat subjektif, yang kedua saya sebut ini sebagai syarat objektif. Syarat objektifnya diatur di dalam pasal 5. Maksudnya apa? Perkara apa saja yang boleh diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, di sana disebutkan. Di antaranya syarat mutlak restoratif justice itu adalah perkara yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Bahkan ada pengecualian kalau perkara itu korupsi, TPPU, ya, perjualan anak, narkoba, enggak boleh restoratif sama sekali. Pertanyaannya dalam kasus kita, apakah SP3 ini hanya diterapkan pada pasal-pasal yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun atau di dalamnya ada kumulasi pasal-pasal di atas 5 tahun? Kita balik. Laporan saudara Joko Widodo itu ada 5 pasal. 310, 311, 27A, 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE. Untuk 31 KUHP di bawah 5 tahun, dia hanya 9 bulan. 311 KUHP di bawah 5 tahun, dia 4 tahun. 27 Undang-Undang ITE di bawah 5 tahun, dia 4 tahun. Ada ketentuan di 45A ayat 3 sanksinya. Kemudian ada lagi 32 dan 35, itu ancamannya ada yang 12 tahun dan 8 tahun. Artinya apa? Dalam konteks pasal yang diadukan oleh saudara Joko Widodo ada pasal 32, 35 yang lebih 5 tahun sehingga tidak bisa dilakukan restoratif justice. Pertanyaannya pada kasus SP3 ini, mereka apakah dikenakan pasal 32 dan 35? Tidak. Pasal 32 dan 35 itu hanya dikenakan kepada Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma. 2 orang yang di SP3 itu tidak ada pasal itu. Tetapi di dalam SP3 itu ada pasal 160 KUHP lama. Ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidana yang diatur di 45A ayat 2 itu 6 tahun, di atas 5 tahun. 160 KUHP juga di atas 5 tahun. Artinya secara objektif restoratif justice ini tidak memenuhi. Kenapa? Cacat. Karena dia membatalkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kedua, syarat subjektif. Diatur di dalam syarat subjektif itu di pasal 99 bahwa ya kan? Restoratif justice itu hanya mungkin dilakukan oleh penyidik kalau ada kesepakatan perdamaian antara para pihak. Baik yang mengklaim sebagai korban, katakanlah demikian. Atau yang dianggap sebagai tersangka bersalah, katakanlah demikian. Tetapi ada kesepakatan. Pertanyaannya, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada ES dan DHL itu semuanya kewenangan Jokowi dia yang melaporkan? Oh tidak.
ada 4 laporan polisi yang dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Pertama, ada Lecumanan. Kedua, ada Maret Samuel Suken. Ketiga, ada Andi Kurniawan. 3 orang ini melaporkan 160 KUHP 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya di atas 5 tahun. Yang kedua, Saudara Joko Widodo melaporkan beberapa pasal dan memang tidak masuk yang 32, 35. Sekarang ES dan DHL itu diterapkan tersangka pasalnya apa? Ternyata pasal yang pertama diterapkan sama dengan yang diadukan Jokowi. 310 KUHP ya, pencemaran nama baik. 311 KUHP fitnah. 27A Undang-Undang ITE menyerang kehormatan dengan sarana ITE. Juga yang menarik dikonsolidasi laporan 3 orang yang lainnya itu pasal 160 dan 28 ayat 2. Artinya yang menyebabkan tersangka 2 orang yang kena SP3 itu bukan hanya Saudara Joko Widodo. Jadi tidak cukup kalaupun Joko Widodo tanpa dimintai maaf sangat baik ya memberi permaafan. Padahal untuk urusan yang lain luar biasa begitu. Tapi saya kesampingkan itu. Artinya wewenang subjektifnya tidak hanya pada Saudara Joko Widodo. Nah itu wewenangnya ada pada pelapor lainnya. Pertanyaannya apakah ada pertemuan antara DHL dengan Andi Kurniawan, antara DHL dengan Lecumanan, antara ES dan DHL dengan Maret Samuel Keisen? Kan nggak ada. Kalau kemudian oh itu kan bisa dikonsolidasi, kan semua tergantung Solo. Nah ini yang saya sebut bahwa restoratif justice itu bukan karena perintah undang-undang atau yang dikatakan Komisi 3 seolah ini kebaikan. Enggak benar itu. Ini karena apa? Arahan Solo. Kenapa? Karena ketika Jokowi memerintahkan pada polisi atas permintaan Egy Sujana yang tadi menyatakan perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum. Lalu di follow up dan kemudian ada polisi diperintahkan itu. Artinya apa? Restoratif justice ini adalah restoratif justice yang dikendalikan oleh Solo dalam hal ini Saudara Joko Widodo yang targetnya pecah belah perjuangan terhadap semuanya ini. Oke. Ada lagi saya tambahan. Mas nanti silakan. Ya, jadi Anda bisa jawab itu dulu. ya, saya mau katakan bahwa langsung saja ke poin belakang ya. Bahwa kalau masalah ada atau tidak dengan perkataan Bang Egy Sujana, tolong perintahkan Kapolri, Anda kan berkuasa. Ada kata-kata itu memang. Yang saya mau katakan, tahu tidak Anda bahwa setelah Saudara itu bantah tidak syarat subjektif, syarat objektif tadi. Jangan begini. bilang tahu tak ada saya. Iya. Saya tidak butuh kuliah Anda. Loh, bukan kalau saya, saudara Anda juga tidak bantah bisa pernyataan mengkuliahi saya. Baru saya akan menyampaikan. Anda ngomong saya diam. Saudara tidak Dengarin pernah dulu, membantah. Anda ngomong saya diam. Saudara tidak perlu sebutkan ke saya, ke yang lain saja. Loh, Anda ngomong ke tidak saya. butuh. Oke, Saya tidak bicara pada Anda. saya. Saya juga bicara ke audien. Anda ini, Anda juga kalau mau tidak ribut, perlu bukan memulai begini saya. caranya. Anda Bicara Anda dengan tenang, saya bicara tenang. Saya ini. bisa bicara tenang, bisa juga Gimana tegas. sih Anda ini? Gak ada urusan. Gimana Anda? Tidak, itu Kalau urusan Anda saya. mau forum aja di Anda sini. bantah saja apa yang Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.